Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifanda Lelaki, NIM 2214201154, kelas A5 semester 2, program studi keperawatan, mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah komputer dasar, dosen pengampu Mary Mainitaju, STMKOM. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelola informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah elektronik numerikal, integrator, and komputer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 50 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert 1919 sampai 1995 dan John W. Mauchly 1907 sampai 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tubuh vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintah. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keteradalan komputer. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka kepada masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak, yang mudah digunakan oleh kalangan awam.
Peranti lunak yang paling populer pada saat ini adalah program word processing dan speedhead. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 26.000 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk dipergunakan di rumah, kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang dipergunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dan komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang digunakan dapat digenggam atau laptop. Generasi kelima, kecerdasan buatan atau sekarang dan selanjutnya. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri.